izin dari kelompok 4 yang menyampaikan tentang unsur serapan. Jadi akan dijelaskan oleh para pemateri termasuk saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Farel Presenter Fadila. Saya Aliansa. Saya Rizka Salsabila. Lalu sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu dari Engineer Hani akan menjelaskan tentang pengertian unsur serapan. Oke, apa sih unsur serapan itu? Unsur serapan adalah kata atau bagian kata yang diambil dari bahasa lain atau bahasa asing, kemudian disesuaikan dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Oke, kita bisa lihat di sini mungkin agak berat ya soalnya. Jadi pokoknya intinya unsur serapan itu adalah kata atau bagian kata yang diambil atau diambil dari bahasa lain, kemudian disesuaikan dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari proses serapan ini? Yaitu utamanya untuk memperkaya bahasa Indonesia. Karena di zaman sekarang ini butuh kosakata yang baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga budaya. Seperti itu. Lalu apa sih alasan terjadinya serapan ini? Ada 3 faktor yang penting, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Munculnya konsep dan istilah baru dalam berbagai bidang tidak memiliki padanan. Jadi misalkan dalam bidang teknologi kita ini nggak punya kosakata yang sinonim atau yang serupa maknanya. Jadi kita ambillah bahasa dari bahasa lain, kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Contohnya ada di sebelah sini. Oke, maaf. Contohnya ada bioteknologi. Ini dari bahasa Yunani, dari kata bios dan juga tekno. Seperti itu. Lalu faktor yang kedua adalah kontak dengan budaya lain. Adanya interaksi dengan budaya lain melalui perdagangan, pendidikan, dan juga media menyebabkan pertukaran kosakata antar bahasa. Seperti itu. Misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga kedokteran. Ya, ini contohnya bioteknologi. Lalu yang kedua, poin kedua atau faktor kedua adalah kontak dengan salah sekali. Contoh untuk faktor kedua adalah kopi. Kopi itu dari bahasa Belanda, yaitu kopi. Ini dari bahasa Belanda, ini dari bahasa Yunani. Setelah itu faktor ketiga adalah modernisasi dan globalisasi. Dengan semakin terintegrasinya dunia, banyak kosakata baru yang diadopsi agar bahasa Indonesia ini tidak miskin kosakata. Jadi agar bahasa Indonesia ini bisa mengikuti perkembangan zaman dengan memperkaya kosakata. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya itu Rizka. Untuk manfaat mempelajari unsur serapan adalah yang pertama memperluas kosakata. Dengan mengetahui unsur serapan, kita dapat memperkaya kosakata dan pemahaman tentang kata-kata yang digunakan sehari-hari. Untuk yang kedua adalah meningkatkan pemahaman makna kata. Dengan mengetahui asal-usul kata, membantu kita memahami konteks nuansa dan makna yang lebih dalam dari kata-kata tersebut. Untuk yang ketiga adalah penulisan yang lebih baik. Dengan menguasai kaidah penulisan unsur serapan, memungkinkan kita menulis lebih tepat, efektif, dan sesuai dengan standar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aliansa. Di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis unsur serapan. Dalam proses penyerapan kata-kata asing ke dalam bahasa Indonesia ada 3 jenis unsur utama. Unsur serapan jenis 3 utama unsur serapan, yaitu ada serapan total atau adopsi, yang kedua ada serapan parsial atau adaptasi, dan yang terakhir ada penerjemahan atau penjemahan kata. Mari kita bahas lebih detail setiap penjelasannya. Yang pertama ada serapan total atau adopsi. Apa sih yang dimaksud dengan serapan total atau adopsi?
Jadi serapan total adalah kata-kata yang diserap secara langsung dari bahasa asing tanpa mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Bentuk dan cara penulisan kata tersebut tetap dipertahankan atau hanya mengalami sedikit perubahan pada pelafalannya. Sebagai contoh, kata scanner dalam bahasa Indonesia diambil langsung dari bahasa Inggris tanpa banyak perubahan. Begitu juga dengan contoh yang kedua ada software. Nah, begitu juga dengan software yang tetap ditulis dan dilafalkan hampir sama seperti dalam bahasa aslinya. Oke, next masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu serapan parsial atau adaptasi. Nah, serapan parsial terjadi ketika kata asing mengalami penyesuaian dalam ejaan, pelafalan atau tata bahasa agar lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata-kata ini juga mengalami sedikit perubahan agar lebih mudah diucapkan dan dipahami dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, sebagai contoh, di sini ada kata televisi. Kata ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu television, namun disesuaikan menjadi televisi agar lebih cocok dengan sistem fonologi bahasa Indonesia. Dan contoh selanjutnya yaitu ada kata universitas, yang berasal dari bahasa Latin universitas, tetapi disesuaikan agar lebih mudah digunakan dalam bahasa Indonesia. Oke, yang ketiga ada penerjemahan atau terjemahan kalka. Penerjemahan kalka adalah proses penerapan yang dilakukan dengan menerjemahkan istilah atau konsep dari bahasa asing secara langsung ke dalam bahasa Indonesia kata per kata. Proses ini bukan sekedar menyalin kata, tetapi menerjemahkan makna atau konsep dari bahasa sumber ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di sini ada kata wawasan yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu insight dalam bahasa Inggris. Nah, contoh yang kedua yaitu ada pelatihan yang merupakan terjemahan dari kata training. Dalam kasus ini, konsep aslinya dipertahankan namun diubah ke dalam bentuk kata bahasa Indonesia yang sesuai. Nah, jadi pada kesimpulannya, ketiga jenis serapan ini memperkaya bahasa Indonesia, memungkinkan kita untuk mengikuti perkembangan zaman dan menyerap istilah baru. Serapan total memberikan kita istilah baru dengan mempertahankan bentuk asli. Serapan parsial memungkinkan adaptasi agar lebih sesuai dengan sistem bahasa Indonesia, sedangkan penerjemahan kalka memberikan alternatif kata yang lebih lokal namun tetap memuat konsep yang sama. Oke, lanjut. Lalu ada kaidah penulisan unsur serapan. Ini diambil berdasarkan EYD NIS 5, yaitu ada 3 jenis perubahan. Yang pertama perubahan huruf, perubahan akhiran, dan perubahan awalan. Yang pertama, perubahan huruf. Huruf atau konsonan tertentu diubah agar sesuai dengan sistem fonologis bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini, dari C menjadi S, seperti Citi menjadi Siti. Lalu ada EA menjadi I, dari Teang menjadi Tim. Lalu ada perubahan yang kedua yaitu perubahan akhiran. Perubahan akhiran pada kata asing disesuaikan dengan morfologis bahasa Indonesia. Contohnya tion menjadi si, seperti information menjadi informasi. Lalu ada cair menjadi si, dari demokrasi menjadi demokrasi. Yang terakhir yaitu perubahan awalan. Awalan pada kata asing diganti atau diadaptasi menjadi lebih sesuai dengan sistem morfologis bahasa Indonesia. Contohnya seperti pun menjadi tidak, dari unable menjadi tidak mampu. Lalu ada in menjadi tidak, seperti incorrect menjadi tidak benar. Lalu ada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Haren. Baik, selanjutnya ada contoh kata serapan. Yang satu ada serapan umum. Kata serapan yang sudah sangat umum digunakan dalam bahasa Indonesia, bentuknya seringkali berubah signifikan. Contohnya ada telepon, dari bahasa Inggris telepon. Ada kopi, dari bahasa Belanda kopi. Ada mobil, dari bahasa Belanda mobil. Kedua ada kata serapan stus. Kata serapan yang masih
teknis. Contohnya ada software dari bahasa Inggris, ada marketing dari bahasa Inggris, dan ada bioteknologi dari bahasa Yunani atau gabungan dari bios and teknik. Selanjutnya ini akan dilanjutkan kepada Salwa. Oke, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam unsur serapan konteks penggunaan. Penulisan unsur serapan dapat disesuaikan dengan konteks penggunaannya. Yang kedua ada kamus EDI. Kamus EDI adalah yang rujukan utama untuk penulisan. Jika ragu selalu cek di kamus. Yang ketiga ada perkembangan bahasa. Bahasa itu dinamis sehingga penulisan kata dapat berubah seiring waktu. Sekian presentasi dari kelompok. Oh, sebentar, maaf. Ada kesimpulannya yang akan sampaikan oleh Eki. Jadi kesimpulannya, unsur serapan merupakan bagian penting dari perkembangan bahasa Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan kaidah kebahasaan, unsur serapan ini kita dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan juga benar. Baik dalam konteks formal ataupun non formal atau sehari-hari. Mempelajari unsur serapan juga membantu kita untuk mengikuti perkembangan bahasa yang dinamis atau menyesuaikan, ya. Termasuk dalam era globalisasi dan juga teknologi. Tadi yang Aldi jelasin adalah ada 3 ya, serapan total, serapan parsial, sama penerjemahan. Sorry tadi slide-nya udah ke show, jadi sangat Terus ada juga yang disampaikan oleh HRM, yaitu serapan umum dan juga serapan khusus. Kalian bisa baca aja, kalau belum ya udah. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terus sekian presentasi dari kelompok kami. Karena presentasi terlalu lama itu tidak bagus, sebenarnya bukan kalian tidak tanpa status. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.